Maka bila manusia menyadari siapa sebenarnya yang bersyariat ini, maka manusianya tidak akan tersesat jalannya. Langsung majleb menuju Allah, secepat kilat menuju Allah. Duduknya wet ketemu Allah, berdirinya wet ketemu Allah. Kenapa? Karena manusianya tidak bisa bertajalli kepada Allah, melainkan Allah sendiri yang bertajalli kepada manusianya. Otomatis ya semua pergerakan ini ya geraknya Allah. Itulah syariat-syariatnya para nabi dan rasul yang dibawa untuk diserukan kepada umat manusia. Apapun agamanya, apapun nama-nama agamanya, apapun nama-nama Tuhannya, yang penting kita mengenal bahwa hidup inilah yang berkuasa atas segala syariat-syariat yang ada itu. Jadi duduk dimanapun Anda, agama apapun Anda pasti akan Islam, pasti akan berserah, pasti akan selamat. Inilah yang dimaksud setelah mencapai makrifat, maka kembali ke syariat. Apa maknanya? Syariatnya sudah bukan syariat manusianya lagi. Akan tetapi sudah menjadi syariat yang lillah, hanya Allah yang bersyariat. Inilah yang dimaksud amal soleh itu. Inilah yang dimaksud amal kebajikan itu. Inilah yang dimaksud amal kesucian itu. Amal aktivitas yang suci bersih dari ikut-ikutan manusianya yang ada. Jadi manusianya sudah tidak ikut-ikut lagi di dalam amal, manusianya sudah tak ikut-ikut lagi di dalam aktivitas, maka suci bersihlah seluruh aktivitas itu, bahwa aktivitas itu hanyalah milik Allah. Jadi inilah orang-orang yang diutus Allah, orang-orang yang menjadi kekasih Allah, sudah tak berharap-harap lagi tentang pahala dan dosa di dalam hatinya, tentang pahala dan surga di dalam hatinya. Kenapa? Karena ia sudah di dalam pahala, karena ia sudah di dalam surga itu sendiri. Jadi yakni selalu menyaksikan ayat-ayat Allah yang berlaku atas dirinya, bukan ayat-ayat manusianya lagi. Karena selama ini disangka apa yang kita kerjakan ini seolah-olah sebagai ayat-ayatnya manusia, seolah-olah panggung sandiwaranya manusia. Kenapa? Karena manusia selama ini bertajalli kepada iblis. Karena manusianya selama ini bertajalli kepada setan, ia termasuk saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika manusianya mengedepankan atau ketika manusianya mengutamakan syariat-syariat apa yang dilakukannya, maka hancur leburlah syariat itu. Kenapa? Karena yang mengerjakan, karena yang berbuat, karena yang mengamalkan yang hancur, yang fana, yang rusak, ya rusak semuanya. Manusianya yang rusak, yang menjadi Tuhan atas segala syariatnya, syariatnya pun juga hancur lebur, ludes, cuma mung angen-angen wae. Syariatnya hanya halusinasi saja, tak ada faedahnya dan sia-sia saja. Kenapa? Karena semua syariatnya dipersembahkan kepada iblis, diaku-akui sebagai syariatnya sendiri. Lah kalau manusianya yang bisa bersyariat, apakah Allah tidak bisa bersyariat? Sedangkan Allah yang berkuasa atas segala syariat manusianya. Jadi syariat apapun yang manusia kerjakan, yaitu syariatullah. Zat, sifat, asma, af'al yang miliknya Allah. Ketika manusia menyadari bahwa diri manusianya sebenarnya tidak ada, yang ada hanya Allah. Itulah yang dimaksud. Kenapa iblis dan setan dipaksa bersujud kepada Adam tidak mau? Karena manusianya dipaksa mengakui bahwa diri manusianya tidak ada, tidak mau. Manusianya ada, Allah yang tidak ada. Karena manusianya tidak meyakini bahwa dirinya gaib. Karena manusia tidak meyakini bahwa dirinya tidak ada.
maka akhirnya manusianya berwujud menjadi Tuhan Sang Pencipta. Seolah-olah semua yang dilakukan oleh manusia itu hasil karya ciptaan manusianya. Duduk, berdiri, sholat, bekerja, mandi, makan, minum, seolah-olah semua itu hasil karya ciptaannya manusianya. Lah bila hasil karya ciptaan manusianya, bila manusianya menjadi Tuhan, berarti gugurlah keimanan kita kepada Allah. Iman kita kepada Allah hanyalah iman halusinasi saja. Padahal kita di dalam hati kita tak pernah beriman kepada Allah, melainkan beriman kepada diri kita sendiri yang merasa bisa bersyariat. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu pentingnya manusia untuk belajar ilmu ketuhanan. Betapa pentingnya manusia untuk kembali menghadap Tuhannya. Agar supaya apa? Agar supaya seluruh syariat yang dikerjakannya tidak dituhani oleh manusianya lagi. Dan agar seluruh syariat yang dikerjakan menjadi syariatullah. Inilah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Yakni segala sesuatu dikembalikan lagi kepada Allah. Muhammad, bukan kamu yang melempar itu ketika kamu melempar, tapi akulah yang melempar, kata Allah. Inilah tanda bukti petunjuk bahwa segala sesuatu yang ada pada diri Muhammad, segala sesuatu yang ada pada diri kita, ternyata segala sesuatu itu ya hanya milik pencipta segala sesuatu itu sendiri, yakni ya Allah sendiri. Namun bila manusianya masih merasa mengerjakan, mengutamakan syariat-syariatnya, apa bedanya saya, apa bedanya manusia dengan Fir'aun yang merasa jadi Tuhan atas segala perbuatannya. Seolah-olah segala perbuatannya hanya dia, hanya diri kita yang mampu berbuat. Bagaimana mungkin kita dikatakan bertuhan, sedangkan di dalam hati kita tak ada Tuhan kecuali hawa nafsu kita sendiri? Bagaimana mungkin dikatakan beriman, sedangkan di dalam hati kita hanya beriman kepada yang wujud ini. Siapa? Abdul Halim. Diri Anda sendiri yang Anda imani, diri Anda sendiri yang Anda percayai sebagai penguasa hidup dan badan ini. Apakah itu dikatakan bertuhan? Apakah itu dikatakan berkeyakinan? Apakah itu dikatakan beriman? Jadi beriman, berkeyakinan, berakidah itu tergantung siapa yang berkuasa ada di dalam ini. Bila yang berkuasa di dalam ini qalbun kafirina baitunas, bila di dalam rumah hati ini yang ada, yang wujud, yang menghuni masih manusianya, berarti kita masih kafir di sisi Allah. Lalu apa faedahnya seluruh syariat-syariat yang kita kerjakan? Lalu apa faedahnya seluruh syariat-syariat yang kita unggul-unggulkan, yang kita mulia-muliakan? Toh bila tak ada imbasnya atau sia-sia saja. Kenapa? Karena kita belum beragama dan bertuhan. Kecuali beragama dan bertuhan ala hawa nafsu kita sendiri, nyembah awake dhewe, nyembah syariat-syariatnya sendiri, nyembah zikirannya sendiri. Apa bedanya dengan bapaknya Nabi Ibrahim? Membuat berhala-berhala sendiri. Setelah jadi berhalanya disembah-sembah sendiri. Apa bedanya dengan itu? Maka dari itu apa yang didongeng-dongengkan di dalam Al-Quran itu bila kita tidak masuk ke dalam makna yang mutasabihat di dalam Al-Quran itu, yakni Al-Quran Qadim yang ada di dalam dada kita, maka semua apa yang diceritakan Al-Quran itu hoak saja,
dongeng saja. Kenapa? Yang memahami masih hawa nafsunya, halusinasinya. Maka mengartikan, memaknai, mentafsirkan seolah-olah semua itu datangnya besok dan di luar diri kita.